Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Okjaliana, NPM 20010120111. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Kaidah Sintaksis. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang yang pertama definisi sintaksis, yang kedua fungsi sintaksis dalam kalimat, yang ketiga frasa, yang keempat klausa, dan yang terakhir adalah kalimat. Yang pertama kita bahas tentang definisi sintaksis. Sintaksis adalah cabang. Yang pertama kita bahas tentang definisi sintaksis. Jadi, sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang memfokuskan kajian tentang kalimat. Sintaksis sering juga disebut sebagai ilmu tata kalimat. Ilmu yang lebih memfokuskan kajiannya pada kata, kelompok kata atau frasa, klausa, dan kajian yang berkaitan dengan jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat tersebut meliputi kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat transitif, dan kalimat intransitif. Yang selanjutnya adalah fungsi sintaksis dalam kalimat. Jadi, fungsi kajian sintaksis terdiri atas beberapa komponen. 3 hal yang penting adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat. Subjek dapat dicari dengan pertanyaan apa atau siapa yang tersebut dalam predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek. Predikat dapat ditentukan dengan pertanyaan yang tersebut dalam subjek sedang apa, siapa, berapa, di mana, dan lain-lain. Subjek berupa frasa nomina atau pengganti frasa nomina. Di sisi lain, predikat bisa berupa frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa numeralia, atau fungsi frasa preposisi. Objek berupa frasa nomina atau pengganti frasa nomina. Sedangkan pelengkap berupa frasa nomina, verba, adjektiva, numeralia, preposisi, dan pengganti nomina. Keterangan. Jadi keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Keterangan berupa frasa nomina, frasa preposisi, dan frasa konjungsi. Kemudian frasa. Frasa atau frase dapat didefinisikan sebagai kelompok kata yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Criff 1984 bahwa frasa adalah suatu konstruksi yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Kedua kata tersebut dapat berfungsi sebagai inti atau hanya salah satunya saja berupa inti. Namun, satu hal perlu dipahami berkaitan dengan frasa ini adalah masing-masing kata yang membentuk konstruksi tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh. Ramlan dalam bukunya yang berjudul Ilmu Bahasa Indonesia atau Sintaksis mendefinisikan frasa sebagai satuan gramatik yang terdiri dari 2 kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Sementara yang dimaksud Ramlan tidak melampaui batas fungsi klausa adalah tidak melampaui batas fungsinya di dalam kalimat. Apakah subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan? Jika sudah melewati batas fungsi tersebut, dia tidak lagi tergolong frasa, mungkin sudah masuk sebagai klausa atau kalimat. Kemudian ciri-ciri frasa. Mengingat antara frasa dan kata majemuk memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dibangun atas beberapa kata, maka untuk dapat membedakan keduanya, perlu diketahui ciri-ciri dasar yang terdapat pada frasa itu sendiri. Ciri-ciri yang melekat pada frasa sebetulnya telah tersirat pada beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Ciri-ciri yang dimaksud diantaranya, yang pertama,
frasa terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, frasa belum melampaui batas fungsi atau SPOK. Yang ketiga, frasa belum memenuhi syarat sebagai klausa. Yang keempat, frasa lebih kecil daripada klausa. Kemudian jenis-jenis frasa. Yang pertama berdasarkan kelas kata. Jadi jenis frasa berdasarkan kelas kata yaitu kelas kata yang menduduki frasa, maka frasa dibedakan menjadi dua golongan, yaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Jadi yang pertama frasa endosentrik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama frasa endosentrik atributif, yang kedua frasa endosentrik koordinatif. Jadi yang atributif itu sejenis frasa yang salah satu katanya merupakan atribut. Kemudian yang koordinatif itu frasa yang memiliki dua kata dan berasal dari kelas yang sama, berdasarkan kelas kata yang berasal dari kelas yang sama. Kemudian berdasarkan inti kata, pengelompokan jenis frasa berdasarkan unsur inti yang membangun frasa tersebut sama dengan pengelompokan atas kelas katanya di atas. Perbedaan hanya dilihat dari ada tidaknya unsur inti di dalam frasa tersebut. Jika memiliki inti, dikelompokkan ke dalam eksosentrik. Pengelompokan frasa berdasarkan intinya masing-masing ahli berbeda sudut pandang. Yang pertama menurut Verhaar. Jadi menurut Verhaar dibagi menjadi dua, yaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Kemudian menurut Hendry Guntur Taringan yaitu menjadi dua, yaitu frasa eksosentris yang tidak memiliki hulu, tidak memiliki pusat atau non-beat atau non-centered. Jenis frasa eksosentris dibedakan menjadi tiga, yaitu frasa preposisi, frasa posposisi, dan frasa presposisi. Kemudian frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang berhulu atau berputar, atau frasa yang mempunyai fungsi sama dengan hulunya berdasarkan unsur hulunya. Frasa endosentri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu frasa endosentri beraneka hulu dan frasa endosentri modifikatif. Kemudian yang selanjutnya adalah klausa. Yang pertama adalah pengertian klausa. Klausa merupakan sebuah konstruksi ketatabahasaan yang dapat dikembangkan menjadi kalimat. Klausa menurut Trida Laksana 2008 adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Dengan demikian, klausa dapat pula dikatakan sebagai kalimat dasar. Kalimat dasar merupakan kalimat deklaratif yang memiliki struktur predikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis klausa. Klausa dapat dianalisis berdasarkan fungsi, kategori, dan peran. Verhaar 1982 mengatakan bahwa suatu fungsi tidak memiliki arti apa-apa atau suatu fungsi tidak bermakna. Suatu fungsi tidak memiliki bentuk tetapi harus diisi oleh bentuk tertentu, yaitu kategori. Suatu fungsi tidak memiliki makna tetapi harus diisi oleh makna tertentu, yaitu peran. Dengan demikian, setiap fungsi dalam kalimat adalah tempat kosong yang harus diisi oleh pengisi kategori atau kelas kata menurut bentuknya, dan harus diisi oleh pengisi semantis atau menurut perannya. Kemudian analisis klausa berdasarkan fungsi. Klausa terdiri atas unsur-unsur fungsional yang disebut subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian analisis klausa berdasarkan kategori. Klausa selain dapat dianalisis berdasarkan fungsi, dapat pula dianalisis berdasarkan kategori, sehingga unsur-unsur fungsional itu dapat pula diisi oleh kategori atau frasa. Akan tetapi, tidak semua kategori atau frasa
dapat menduduki semua fungsi klausa. Analisis klausa berdasarkan kategori atau frasa yang menjadi unsur-unsur klausa itu disebut analisis kategorial. Analisis kategorial berkaitan dengan analisis fungsional. Kemudian yang terakhir adalah kalimat. Jadi, pengertian kalimat yang pertama adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan yang bebas. Jawaban minimal, seruan, salam, dan sebagainya. Konstruksi gramatikal yang terdiri atas satu atau lebih klausa yang ditata menurut pola tertentu dan dapat berdiri sendiri sebagai satu satuan. Chair mengatakan bahwa kalimat adalah satuan sintaksis yang dibangun oleh konstituen dasar dan intonasi final. Samsuri dalam bukunya yang berjudul Tata Kalimat Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa kalimat ialah untai berstruktur dari kata-kata. Keterangan untai berstruktur itu diperlukan karena ada untai kata yang tidak berstruktur dan untai kata semacam itu bukanlah kalimat. Kemudian kesimpulannya, jadi sintaksis adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang memfokuskan kajian tentang kalimat. Fungsi kajian sintaksis terdiri atas beberapa komponen, yaitu 3 hal yang penting adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kemudian, frasa adalah kelompok kata. Sebagai kelompok kata, frasa biasanya dibangun atas 2 kata atau lebih. Selanjutnya, bangun yang dibentuk dari 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi, baik sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, maupun keterangan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa frase adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif yang mengisi salah satu fungsi sintaksis. Pembentuk frase adalah morfem bebas. Frase tidak mempunyai predikat. Jenis frase antara lain frase eksosentrik, frase endosentrik, frase koordinatif, dan frase apositif. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.